Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semua, kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode Harga Pokok Proses Lanjutan. Di mana saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok D, yaitu yang pertama, Tiara Shania Putri, Charis Gabriel Hamel, Gugi Praditya, Pria Ivanda Vanessa, Sally Amelia Sari, Septiana Ramasari. Lalu ada Septika, Cempaka Wenti, Siti Haliza Fatmaningrum, Amanah Ira Putri, Salma, dan Kurnia Ayu Subekti. Untuk pembahasan materi kami pada kali ini, kami memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan dan karakteristik dari metode harga pokok proses. Yang kedua, biaya produksi per departemen dan alirannya. Yang ketiga, jenis dari arus produksi dalam pembuatan produk. Yang keempat, prosedur akuntansi untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kelima, pengaruh otomatisasi atas struktur biaya produksi. Dan yang keenam, penyusunan laporan biaya produksi per departemen untuk perusahaan manufaktur. Nah, bagaimana sih cara kami untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Maka dari itu, kami membuat beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, ialah persediaan barang dalam proses awal. Yang kedua, metode rata-rata tertimbang. Yang ketiga, metode FIFO. Yang keempat, perhitungan unit yang hilang atau rusak. Dan yang terakhir, laporan biaya produksi untuk unit yang hilang. Nah, maka dari itu, langsung saja kita masuk ke pembagian pembahasan materi. Let's go! Pertama-tama kita akan membahas persediaan barang dalam proses awal periode. Unit yang masih dalam proses pada sebuah departemen produksi pada akhir bulan tertentu akan memerlukan proses lebih lanjut di bulan berikutnya. Sehubungan dengan penentuan harga pokok produksi, harga pokok per unit dari produk yang telah diselesaikan dalam satu departemen, terdapat permasalahan akuntansi dengan adanya persediaan barang dalam proses awal periode. Dalam metode harga pokok proses, terdapat dua metode akuntansi untuk menentukan harga pokok yang biasanya diterapkan terhadap biaya dari persediaan barang dalam proses awal periode. Pertama, harga pokok rata-rata tertimbang, dan kedua, metode FIFO. Pertama, metode rata-rata tertimbang. Dalam metode rata-rata tertimbang, harga pokok per unit dari produk yang telah selesai merupakan biaya per unit rata-rata tertimbang, yaitu jumlah biaya dari barang dalam proses awal ditambah dengan biaya periode yang berjalan. Dengan melanjutkan contoh laporan biaya produksi dari PT Berjaya Sejahtera untuk Departemen Pemotongan dan Perakitan sebagaimana yang telah dibahas pada bab 4. Dalam laporan ini, persediaan barang dalam proses pada Januari dicantumkan sebagai persediaan barang dalam proses awal Februari. Dengan mengambil data dari laporan biaya produksi di bulan Januari, maka data untuk persediaan barang dalam proses awal Februari adalah sebagai berikut. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan laporan biaya produksi sebuah departemen terdiri atas 4 langkah. Pertama, tentukan nilai ekuivalen produksi. Kedua, tentukan biaya per unit untuk setiap komponen biaya dan total biaya keseluruhan. 3, tentukan total biaya dari barang yang dikirimkan ke departemen berikutnya dan juga dari barang dalam proses akhir. Dan terakhir, menyusun laporan biaya produksi. Metode rata-rata tertimbang laporan biaya produksi Departemen Pemotongan perhitungan unit produksi ekuivalen. Perhitungan unit produksi ekuivalen untuk bulan Februari bagi setiap komponen biaya produksi pada Departemen Pemotongan menggunakan metode rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut. Dalam perhitungan biaya per unit pada butir C seperti yang ditunjukkan oleh laporan biaya oleh Departemen Pemotongan, angka produksi ekuivalen untuk bahan baku adalah 38.000 per unit, dan untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sejumlah 35.200 per unit. Berikut ini adalah formula yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per unit untuk setiap komponen biaya dengan metode rata-rata tertimbang. Biaya per unit sama dengan biaya dari barang dalam proses awal tambah biaya periode berjalan per jumlah unit produksi ekuivalen. Berikut ini disajikan perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen biaya produksi dan biaya produksi per unit pada Departemen Pemotongan untuk bulan Februari. Berikut adalah laporan biaya produksi Departemen Pemotongan PT Berjaya Sejahtera. Materi selanjutnya yaitu metode FIFO. Dalam menentukan harga pokok atau biaya per unit dari produk yang telah selesai diproduksi, metode FIFO mengadakan pemisahan perhitungan antara biaya per unit yang berasal dari persediaan dalam proses awal periode
dan biaya per unit untuk unit produk yang dimasukkan dalam proses dan selesai pada periode yang berjalan. Sesuai dengan nama dan prinsip metode harga pokok FIFO, yaitu biaya dari persediaan yang pertama masuk akan menjadi biaya dari persediaan yang juga keluar pertama kali. Dalam menentukan unit produksi ekuivalen, metode FIFO melakukan pemisahan antara persediaan barang dalam proses awal periode dan produksi selama periode berjalan, sehingga tingkat penyelesaian dari unit dalam proses awal periode harus diperhitungkan dalam penentuan unit produksi ekuivalen. Dalam hal ini adalah sisa dari tingkat penyelesaian yang masih harus dilaksanakan pada periode berjalan. Dalam metode FIFO, di mana prinsipnya adalah yang pertama masuk adalah yang pertama keluar, maka biaya untuk menyelesaikan barang dalam proses pada awal periode yaitu sebanyak 8.000 unit harus yang pertama kali dihitung. Penentuan angka unit produksi ekuivalen merupakan faktor yang penting dalam menghitung biaya per unit. Perhitungan unit produksi ekuivalen metode FIFO lebih rumit dibandingkan dengan metode rata-rata tertimbang. Oleh karena itu, tahapan pekerjaan dari unit dalam proses pada awal periode berjalan harus dipertimbangkan dalam menentukan produksi ekuivalen. Kemudian ada laporan biaya produksi Departemen Pemotongan untuk perhitungan biaya per unit. Perhitungan unit produksi ekuivalen untuk bulan Februari bagi setiap komponen biaya produksi. Perhitungan biaya per unit dengan metode FIFO berbeda dengan metode rata-rata tertimbang. Metode FIFO memisahkan unit yang berasal dari periode sebelumnya dengan unit yang dikerjakan dalam periode berjalan. Adapun formula untuk menghitung biaya per unit dengan metode FIFO adalah sebagai berikut, di mana biaya per unit sama dengan biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dibagi dengan jumlah unit produksi ekuivalen. Berikut ini disajikan perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen produksi dan biaya produksi pada Departemen Pemotongan untuk bulan Februari. Baiklah, berikutnya adalah laporan biaya produksi Departemen Perakitan. Yang pertama, perhitungan unit produksi ekuivalen. Contohnya, berikut ini adalah perhitungan unit produksi ekuivalen dengan metode FIFO untuk Departemen Perakitan PT Berjaya Sejahtera. Kemudian berikutnya adalah perhitungan biaya per unit. Seperti pada Departemen Pemotongan biaya per unit untuk setiap elemen biaya diperoleh dengan membagi biaya yang ditambahkan pada periode berjalan dibagi dengan unit produksi ekuivalen. Berikut ini disajikan perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen biaya produksi dan biaya produksi per unit pada Departemen Perakitan untuk bulan Februari. Dalam situasi kehilangan yang tidak normal atau dapat dihindari, biaya unit yang hilang dibebankan ke akun biaya overhead pabrik atau akun beban pada periode berjalan. Ini ditampilkan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi, sama seperti dalam kasus unit yang hilang pada akhir proses. Jumlah unit yang hilang juga harus dimasukkan dalam perhitungan biaya per unit untuk produksi ekuivalen. Sebagai contoh, di sini ada laporan biaya produksi Departemen Pemotongan. Bagian dari data produksi butir A, yaitu mengenai unit produksi yang harus dipertanggungjawabkan menunjukkan informasi berikut ini. Kemudian, ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pemindahan unit yang telah selesai dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan adalah sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Gugi tadi, yaitu unit yang hilang atau rusak dalam proses, laporan biaya produksi Departemen Perakitan rata-rata tertimbang. Laporan biaya produksi dari Departemen Perakitan mempunyai beberapa perbedaan dengan laporan biaya produksi Departemen Pemotongan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengenai penyusunan laporan biaya produksi untuk departemen pertama jika dibandingkan dengan departemen yang berikutnya atau departemen selain dari departemen pertama. Pada bagian ini, perbedaan lainnya terdapat pada perlakuan atas persediaan barang dalam proses awal, khususnya dalam perhitungan biaya per unit dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Bagian dari data produksi butir A yaitu mengenai unit produksi yang harus dipertanggungjawabkan menunjukkan informasi berikut ini. Perhitungan unit produksi ekuivalen untuk bulan Februari bagi setiap komponen biaya produksi pada Departemen Perakitan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut. Berikut ini disajikan perhitungan biaya per unit untuk setiap elemen biaya produksi dan biaya produksi per unit pada Departemen Perakitan untuk bulan Februari. Lanjutan dari pertanggungjawaban biaya. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pemindahan unit yang telah selesai dari Departemen Perakitan ke gudang barang jadi adalah sebagai berikut. Apabila
unit yang rusak ini adalah bersifat abnormal atau disebabkan faktor internal yang seharusnya masih bisa dihindari, dan nilai barang yang rusak tersebut telah diperhitungkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Maka, biaya dari unit yang hilang atau rusak tersebut dibebankan ke akun biaya overhead pabrik. Ayat jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Selanjutnya, perhitungan unit produksi ekuivalen. Perhitungan unit produksi ekuivalen untuk bulan Februari bagi setiap komponen biaya produksi pada Departemen Pemotongan dengan menggunakan metode FIFO saat ada unit yang hilang normal sebanyak 2.000 unit adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada pertanggungjawaban biaya. Pada bagian biaya produksi butir B, dalam laporan biaya produksi dari Departemen Pemotongan, yaitu mengenai pertanggungjawaban biaya. Jumlah biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya untuk produk yang selesai selama bulan Februari sebesar Rp105.010.000. Untuk 31.000 unit terdiri atas dua kelompok biaya. Yang pertama, biaya yang ditransfer yang berasal dari barang dalam proses pada awal periode sebesar Rp24.596.000 dengan perincian sebagai berikut. Dua, biaya yang berasal dari unit yang dimasukkan dalam proses dan selesai selama periode berjalan sebesar Rp75.742.200 dengan perincian sebagai berikut. Yang ketiga, biaya dari unit yang rusak yang dianggap masih merupakan kerusakan yang normal sebesar Rp6.432.000. Biaya atas unit yang rusak ini ditambahkan pada biaya dari unit yang dikirimkan ke Departemen Perakitan. Laporan biaya produksi Departemen Perakitan menggunakan metode FIFO. Bagian dari data produksi butir A dan B yang terdapat dalam laporan biaya produksi Departemen Perakitan menunjukkan informasi berikut. Unit yang rusak masih dikategorikan normal, sehingga nilainya akan dibebankan ke barang yang selesai. Selain itu, unit yang hilang tidak memiliki nilai jual. Unit yang hilang atau rusak dalam proses. Perhitungan unit produksi ekuivalen untuk bulan Februari bagi setiap komponen biaya produksi pada Departemen Perakitan dengan menggunakan metode FIFO saat terdapat unit yang hilang normal sebanyak 1.000 unit adalah sebagai berikut. Kalian lihat sendiri di tabel ini, itu sudah terinci jelas biaya yang ditambahkan di bulan Februari dan dibagi dengan unitnya untuk departemen sebelumnya, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Perhitungan ini menggunakan pembulatan tanpa koma. Kemudian pada bagian selanjutnya, dari biaya yang dipertanggungjawabkan berasal dari biaya barang dalam proses di akhir periode sebesar Rp19.060.000 dengan perincian dan ayat jurnal untuk mencatat pemindahan unit dari Departemen Perakitan ke gudang barang jadi adalah barang jadi di debit sebesar Rp188.540.000 dan barang dalam proses untuk Departemen Perakitan di kredit sebesar Rp188.540.000. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai laporan biaya produksi untuk unit yang rusak normal dan abnormal. Di sini, contohnya bisa dilihat pada tabel 5.9 di halaman 179. Yang pertama, kerusakan normal, sebesar 5% dari produk yang telah selesai dan memenuhi standar kualitas yang ada, serta ditransfer ke departemen berikutnya. Jumlah unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan dengan kondisi yang baik adalah sebesar 31.000. Maka, kerusakan normalnya adalah sebesar 1.550. Angka ini diperoleh dari 5% dikali 31.000. 2. Kerusakan yang tidak normal atau abnormal adalah jumlah barang yang rusak yang melebihi kerusakan dalam kategori normal. Cara memperolehnya yaitu jumlah keseluruhan unit yang rusak atau di sini sebesar 2.000 dikurangi jumlah unit yang dikategorikan rusak normal. Di sini sebesar 1.550. Maka kerusakan yang abnormalnya sebesar 450. Jumlah unit yang rusak yang dikategorikan sebagai abnormal berjumlah sebesar 1.250.100 yang terdiri dari 1. Biaya bahan baku sebesar 472.500, 2. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 400.320, dan 3. BOP sebesar 377.280. Biaya dari barang dalam proses pada akhir periode sebesar 11.730.000 dengan perincian sebagai berikut. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya dari jumlah unit yang ditransfer ke departemen berikutnya atau Departemen Perakitan adalah sebagai berikut. Barang dalam proses Departemen Perakitan sebesar 103.831.900 dan BOP sebesar 1.250.100 pada barang dalam proses Departemen Pemotongan sebesar 105.082.000.
Sekian materi presentasi dari kelompok D. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.